Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu berdiri di tengah padang pasir yang sunyi. Angin berdesir pelan, membawa butiran debu yang menutupi jejak-jejak masa lalu. Di kejauhan terlihat reruntuhan batu-batu raksasa yang diukir dengan presisi luar biasa. Tempat ini dulu adalah kota megah yang dipenuhi kemewahan dan kekuatan. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah puing-puing bisu yang menyimpan rahasia mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Al-Quran menceritakan kisah kaum-kaum yang dibinasakan karena menentang kebenaran. Mereka menantang para nabi, mengingkari tanda-tanda Allah, dan hidup dalam kesombongan yang melampaui batas. Tapi yang mengejutkan, bukti-bukti kehancuran mereka perlahan mulai terungkap. Kota yang hilang, pahatan batu di gunung, hingga jejak ledakan dahsyat yang seolah membekukan waktu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini adalah peringatan nyata yang masih bergaung sampai hari ini? Mari kita jelajahi misteri kaum-kaum yang dibinasakan dalam Al-Quran. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita menelusuri jejak peradaban yang hilang dan mengungkap pesan tersembunyi yang bisa mengguncang iman kita. Malam menyelimuti gurun pasir dengan keheningan yang mencekam. Angin berdesir pelan, membawa bisikan masa lalu yang terpendam di balik bukit-bukit pasir. Di tengah kegelapan itu, ada kisah kaum Ad, bangsa yang kuat, namun dilumat amarah Tuhan karena kesombongan mereka. Al-Quran menyebut mereka dalam firman-Nya, "Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Surat Al-Fajr ayat 6-8. Kaum Ad hidup di kota Iram, yang dijuluki kota pilar. Megah dan kokoh, bangunan-bangunan mereka menjulang menantang langit. Mereka dianugerahi kekuatan fisik luar biasa dan tanah yang subur. Namun, kekayaan dan kekuasaan itu menumbuhkan kesombongan. Mereka berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Tanpa takut, mereka menolak ajakan Nabi Hud untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai kaumku," seru Hud, suaranya menggema di lembah-lembah pasir, "mintalah ampun kepada Tuhanmu. Dia akan mengirimkan hujan dan menambah kekuatanmu. Janganlah kalian berpaling sebagai orang yang berdosa." Surat Hud ayat 52. Namun seruan itu hanya menjadi angin lalu. Mereka mencemooh Hud, menertawakan ancaman siksa yang tampak mustahil bagi mereka yang merasa berkuasa. Hingga suatu hari, langit yang biasanya cerah mulai menghitam. Awan pekat berkumpul, tetapi bukan hujan yang turun, melainkan angin panas yang mengaum bagai singa lapar. 7 malam 8 hari, angin itu mencabik-cabik kota Iram tanpa ampun. Pilar-pilar raksasa runtuh, manusia beterbangan seperti daun kering, dan gurun menelan mereka sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang." Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, sehingga kamu melihat kaum itu mati, bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang tumbang. Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Berabad-abad kemudian, para arkeolog menemukan jejak kota kuno di bawah hamparan pasir Rub al-Khali, tempat yang diyakini sebagai lokasi Iram. Pilar-pilar raksasa yang hancur dan sisa-sisa peradaban seakan menjadi saksi bisu kebinasaan yang nyata. Kisah kaum Ad mengajarkan kita bahwa kesombongan adalah awal kehancuran. Kemegahan dunia hanyalah fana, sementara keabadian sejati ada dalam ketaatan kepada Sang Pencipta. Apakah kita masih ingin mengulangi kesalahan mereka? Maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Surat Al-Hasyr ayat 2. Bayangkan sebuah lembah luas yang dikelilingi gunung-gunung menjulang tinggi. Angin berbisik lirih menyapu pasir-pasir kemerahan,
menyusuri jejak sejarah yang tertanam dalam dinding batu raksasa. Ini adalah kisah kaum Tsamud, bangsa yang diberikan kekuatan luar biasa, tetapi memilih mengingkari Sang Pencipta. Mereka adalah ahli ukir batu, memahat gunung-gunung menjadi istana megah yang bahkan hingga kini masih berdiri kokoh. Surah Al-Hijr ayat 82 menyebutkan, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung untuk mereka tinggali dengan rasa aman. Surat Al-Hijr ayat 82. Namun di balik kejayaan mereka, kesombongan merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh sebagai pembawa peringatan. Saleh menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan bahwa kenikmatan yang mereka miliki hanyalah titipan. Tapi mereka tertawa, mengejek Nabi mereka sendiri. Lalu, Allah mengirimkan mukjizat seekor unta betina yang lahir dari batu sebagai tanda kekuasaannya. Nabi Saleh memperingatkan, jangan ganggu unta ini, biarkan ia minum di hari yang telah ditentukan. Tetapi kaum Tsamud merencanakan hal keji. Mereka membunuh unta itu dengan keji, darahnya mengalir di tanah, menjadi tanda kehancuran yang tak terelakkan. Allah pun murka. Dalam sekejap, langit yang biru berubah menjadi gelap pekat. Petir menyambar bertubi-tubi, mengguncang bumi. Suara menggelegar menembus dada, menghancurkan jantung mereka yang penuh kesombongan. Al-Quran mencatat kejadian ini. Lalu mereka disambar oleh suara keras yang mengguntur sebagai azab, maka mereka mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Surat Hud, ayat 67. Dalam hitungan detik, kaum yang dulu hidup megah lenyap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah pahatan batu, yang bisu saksi bisu dari kaum yang dilenyapkan karena menentang kebenaran. Kini, Madain Saleh berdiri sebagai pengingat. Batu-batu itu berbisik tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kesombongan manusia bisa meruntuhkan peradaban. Tempat itu seakan berkata, jangan ulangi kesalahan kami. Malam merayap pelan di atas kota Madian. Pasar masih ramai diterangi obor yang bergetar ditiup angin gurun. Para pedagang berdiri di balik lapak, menatap tajam calon pembeli seperti serigala lapar mengintai mangsa. Di sudut pasar, seorang pria tua memegang sekantong gandum. Jemarinya gemetar saat ia menyerahkan sekeping dirham. Pedagang di depannya menyeringai. Ia mengurangi takaran dengan licik, lalu menyumpal kantong dengan batu kecil. Itu sudah cukup, katanya, mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Pria tua itu tertunduk lesu. Ia tahu ditipu, tapi memilih diam. Di kota ini, ketidakjujuran sudah menjadi darah yang mengalir di nadi penduduknya. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk memperingatkan mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi dengan membuat kerusakan. Surat Hud ayat 85. Namun kaum Madian mencemooh Syuaib. Mereka tertawa, mengejeknya sebagai orang gila. Apa salahnya mengurangi timbangan? Kami hanya mencari keuntungan, teriak mereka. Hari demi hari berlalu, dan dosa mereka kian menggunung. Hingga suatu malam, langit berubah muram. Angin panas berembus membawa bau anyir yang menusuk. Tiba-tiba bumi bergetar. Bangunan runtuh, tanah terbelah. Petir menyambar membakar pasar yang dulu penuh keserakahan. Kaum Madian pun musnah. Tinggallah puing-puing kota yang membisu sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Surat Hud ayat 94. Kini, jejak Madian hanya tinggal bayang-bayang. Kisah mereka adalah pengingat bahwa kejujuran bukan sekadar moralitas, melainkan fondasi keberkahan hidup. Sebab, ketika timbangan manusia condong pada kezaliman, alam semesta pun murka. Jadi, masihkah kita berani mengkhianati hak orang lain?
Malam itu, langit menggantung berat di atas kota Sodom. Udara panas menyesakkan dada, seolah bumi sendiri menolak keberadaan manusia yang tinggal di sana. Di sudut kota, Nabi Lut berdiri, menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. Wahai kaumku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang amanah untuk kalian. Teriaknya berulang kali, namun suara kebenaran itu tenggelam dalam gelak tawa dosa yang semakin menjadi-jadi. Kaum Lut telah tenggelam dalam maksiat yang melampaui batas. Mereka menghalalkan perbuatan keji, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Nasihat dan seruan Nabi Lut dibalas dengan hinaan dan ancaman. Mereka menolak bertaubat, malah menantang azab jika memang benar adanya. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi." Fajar itu, langit memerah. Malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kota Sodom ke atas langit, hingga suara jeritan makhluk bumi terdengar ke langit ketujuh. Kemudian kota itu dibalikkan dengan kekuatan dahsyat, menghantam tanah dengan gemuruh yang mengoyak segala sesuatu. Api dan batu panas turun dari langit seperti hujan neraka, menghanguskan setiap sudut kota. Dalam sekejap, Sodom menjadi padang sunyi yang hanya menyisakan jejak kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kota itu dari muka bumi, meninggalkannya sebagai tanda bagi mereka yang mau berpikir. Dalam surah Al-A'raf ayat 84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepada mereka hujan, batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa." Istri Nabi Lut yang melanggar perintah untuk tidak menoleh ke belakang pun ikut binasa. Ia menjadi simbol pengkhianatan terhadap kebenaran, menjadi batu yang membisu di tengah lautan kematian. Hingga kini, Laut Mati diyakini sebagai tempat bekas kehancuran Sodom. Airnya begitu asin, begitu sunyi, seakan menyimpan kesedihan abadi atas kaum yang menolak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi peringatan bahwa kemaksiatan yang dibiarkan merajalela hanya akan membawa kehancuran. Bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah mitos, melainkan nyata bagi mereka yang berpaling dari jalannya. Maka, apakah kita masih berani menantang langit? Atau sudah saatnya kita kembali sebelum fajar berikutnya menjadi yang terakhir? Jadi, setelah tahu semua ini, apa yang kita rasakan? Apakah hati kita bergetar? Yuk, tulis di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah kaum-kaum yang dibinasakan ini? Karena bisa jadi, kisah mereka adalah cermin untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, jika pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.